Nekat bangun warung kopi mulai dari tanah kosong. Nih budgetnya berapa nih? Gue langsung mikir nih, ngabisin budget berapa gitu. Ikut nguli soalnya dana pas-pasan dan pakai tukang harian. Tukang harian itu bukannya lebih mahal nggak sih? Menurut gua nih ya. Tiap hari ke toko bangunan 2-5 kali sehari. Sering bener loh ke sono ya. Emang nggak bisa beli sekalian gitu pakai bata ringan karena cepet. Kalau di tempat gua adanya bataku doang. Foto ini tepat 1 tahun lalu waktu mulai proses pembangunan. Meja bar udah mulai kelihatan. Vas depan udah mulai kelihatan. Ini budgetnya ngabisin berapaan ya nih? Uang udah menipis, harus hutang sana sini. Rencana nanti ada rooftopnya juga. Depan pakai kaca aja biar kelihatan luas. Cordak bersama kawan-kawan manual. Lu masih muda banget kocak. Apa jiwa wirausahamu luar biasa banget. View-nya kalau sore oke juga dari rooftop. Ini nilai jualnya di sini nih. Pasang akrilik biar ada ciri khas meskipun ngutang. Hehe. Semoga bisa cepat balik modal ya. Pagi tukang yang kerja, sore lanjut instalasi lampu dengan kawan-kawan. Kalau punya kawan-kawan yang kayak gini nih enak nih, bisa dimintain tolong. Tapi ya bukan mintain tolong banget. Adalah 1-2 ribu kayak gitu bisa lah ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Is real. Semoga ini ya, semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan bisa berakhir dengan manis dan apa yang kita usahakan juga bisa terbayar lunas nanti di endingnya. Amin. Tapi gue masih penasaran ini budgetnya ngabisin berapa gitu ya. Ini masih bangunannya doang, belum dalamnya, interior dalamnya kayak gimana, terus furniturnya kayak gimana. Pokoknya masih banyak lah ini. POV kamu jadi suami aku. Kamu maksudnya gimana? Aku nih atau siapa nih yang kamu maksud? Gue kan jadinya kayak salting gitu kan. Jadinya berpikir kayak sekarang udah jadi suami istri gitu kan. Gak usah beli, aku buatin aja. Ya kayak gini nih yang dicari-cari nih. Ini kayaknya pintar masak. Apa ini? Tiba-tiba pengen udon, aku bisa buatin. Pintar masak nih. Kenikmatan punya pasangan pintar masak kayak gini. Pengen makan ala-ala chef, bisa juga dong. Ini high class, sumpil. Ini high class banget dah. Ini apalagi? Gak usah beli dimsum, bikin sendiri. Dagingnya lebih kerasa. Nih kalau kelebihan punya pasangan serba bisa masak kayak gini, kita bakalan tenang banget masalah perut. Enak banget sih. Aku juga bisa bikin puding cantik kayak gini, kayak kamu juga sih. Fine dining di rumah, ayo gas. Sumpil ini kenikmatan luar biasa punya istri pinter masak kayak gini. Gak usah beli takjil buat buka puasa, aku bikinin. Ini nih belum buka puasa nih, pengen cepet-cepet pulang ini, ketemu yang manis-manis takjilnya sama yang buat. Mantep gak tuh? Masakan rumahan, siapa takut bisa dong. Ya Allah, bener-bener lu serba bisa. Auto sehat soalnya masak sayur terus. Ya Allah, cantik bener deh tampilannya. Sumpil. Sumpah ini bener-bener enak banget sih kelihatan ini. Aku bisa bikin puding cantik buat acara spesial kita. Masakan ala resto but homemade. Ya Allah. Mana lagi nih? Kalau kamu sakit, aku bikinin cream soup. Kalau yang ini bener-bener aku belum ngerasain. Pengen kari ala Jepang. Ayo aku bikinin. Ya Allah. Menu makan siang kita super lengkap. Ya Allah, ini banyak banget, sumpil dah. Ini ya, gue nggak tahu nama-namanya, gue cuma pengen makan doang ini mah. Buka puasa di rumah aja ya. Aku masakin yang enak. Ya kalau gini mah gue juga males buka puasa di luar kalau kayak gini. Pengennya di rumah aja, ketemu bini. Ya udah pinter, udah cantik, pinter masak. Paket lengkap ini mah. Seorang kurir inisiatif bayar paket peralatan sekolah customer saat tahu si anak perempuan membelinya dari uang jajan yang ditabung selama berbulan-bulan. Aku belinya pakai nabung karena ayah dan ibuku sudah meninggal dan sekarang tinggal sama nenek. Ini tema-temanya nih bakalan mengharukan banget ini mah. Kak, paketku tolong diantar ya, soalnya itu peralatan sekolahku. Aku nabung 1 bulan untuk beli itu, Kak. Loh, kenapa tidak dibayarkan sama orang tuanya aja, Dek? Ibu dan bapak sudah tidak ada, Kak. Aku tinggal sama nenek. Kenapa, Kak? Nangis mewek ini mah. Kenapa, Kak? Lagian aku belajar mandiri. Paketnya jangan dibayar, Dek. Biar kakak aja yang bayarkan. Uang paketnya disimpan atau digunakan untuk kebutuhan lainnya aja ya. Beneran, Kak? Iya, kamu sekolah yang bener ya. Gapai cita-citanya. Terima kasih banyak ya, Kak. Semoga makin lancar rezekinya dan kakak sehat-sehat ya. Amin. Sumpil ini kayak merinding aja sih rasanya. Siapa yang gak ngerasa kayak terharu gitu bawaannya ketika
juga ada yang kayak gini, ya nggak sih? Terkadang orang yang membantu itu bukan karena dia kaya, tapi karena dia punya hati yang tulus, yang tahu bagaimana rasanya kehilangan orang tua, atau karena pernah mengalami hal sulit dalam hidupnya. Sehat selalu orang baik. Macam tak betul je budak ni. Mereka bekal istri yang aku abadikan. Picek matanya abis begadang. Aku kaget maksudnya ya apa ngono, picek matanya abis begadang. Ternyata shandesip. Menu ini enak tapi ribet karena makan kepala ikan. Enaknya kalau makan ada cumi asin sama tempe. Ini harus ada ini apa sih namanya? Gua nggak tahu namanya nih. Menu simple yang tetap menggoda iman. Ini enak-enak semua sih. Ini sehat dan kenyang banget. Menu yang ditunggu-tunggu. Nggak selalu rapih pas buka. Bihunnya kepenuhan ini sampai luber-luber. Tapi ini udah dengan cinta. Anak burung siapa ini bisa-bisanya ada di dalam nasi gua? Kreatif banget sumpah lah. Selain menu yang varian bikin mood makannya ini, karakter nasinya lucu-lucu. Iya sih. Kan ini beda lagi nih nasinya nih. Nasi karakternya beda lagi. Cumi asin lagi aja. Es enak banget. Tipis amat rambutnya lu. Mikirin apa sih kawan? Kan beda lagi nih. Sekarang ada telurnya, ada matanya nih. Please, Wibu bisa jelasin nggak karakter apa ini? Gue juga nggak tahu ini apa. Anjay, enak banget, pedas manis, gurih, kedinginan. Apa gimana konsepnya? Oh, diselimutin. Sekarang gak ribet-ribet, ini pakai kol doang nih kayaknya. Ternyata ayam digoreng pakai bakwan putih lebih enak. Woi, sumpah cobain deh. Nyesel baru tahu. Ini juga karakternya ini kok pinter banget ya kreasinya ya. Enjoy ya semuanya, ditunggu bekal dari istri selanjutnya di tahun 2025 ini. Sedihnya seorang anak umroh sekeluarga di hari Ramadan. Saat pulang cuma koper ibu aja yang ikut pulang. Kalau nggak umroh satu keluarga nggak akan tahu rasanya. Mengantarkan ibu tercinta kami pulang ke rumah Allah tepat di bulan suci Ramadan dan di tanah suci serta disolatkan di Raudhah oleh orang kerajaan Madinah. Tidak pernah terpikirkan bahwa ibu tercinta kami dimakamkan di Baqi bersama para sahabat Rasulullah SAW dan insya Allah tanpa hisaban. Nggak akan setrauma ini melihat mobil ambulans. Ternyata ibu menyiapkan mental kami agar selalu kuat karena untuk menghadapi kondisi seperti ini. Ini foto setelah kami memandikan dan mengkafani ibu. Ibu harus bangga sama Mbak Bel karena dia berani buat memandikan ibu. Awalnya yang hanya masuk ke ruang pemandian cuma aku. Soalnya Mbak Bel nggak sanggup melihat ibu. Di dalam cuma ada aku dan ibu. Tapi 5 menit kemudian Mbak Bel nyusul masuk ke ruang pemandian. Walaupun kami berdua rasanya mau pingsan di dalam ruangan. Ibu selalu bilang ke kami, biasanya habis umrah akan datang cobaan. Seberat apapun cobaan itu, Mbak Bel dan Mbak Salma harus kuat dan cobaannya adalah dari ibu sendiri. Tapi bu, cobaannya berat banget. Wanita yang banyak cobaan ini harus kehilangan doa ibunya. Umroh yang paling sedih ketika umroh badal. Umroh untuk ibu. Pada putaran terakhir tawaf, aku mencium harumnya ibu, rindu ibu, selalu menguatkan bapak tercinta kami karena beliau yang paling terpukul agar bisa ikhlas dan mengingat bagaimana ibu meninggal dengan keadaan cantik dan salihah yang insya Allah ibu sudah bahagia di surganya Allah. Amin. Kami mau pulang ke Indo, tapi yang ikut hanya koper ibu saja. It's hurt. Semoga Allah mengizinkan kami untuk kembali ke sini agar kami bisa sering mengunjungi ibu. Semoga gua juga beserta keluarga bisa berkunjung ke tempat ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, merinding banget bacanya. Mbak Salma dan Mbak Bel, semangat ya, semoga diberi ketabahan untuk Mbak Ayah dan keluarga yang ditinggal. Saya turut berduka cita dan berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga amal ibunya diberikan tempat terindah dan mungkin sudah berada di taman surganya. Amin. Tolong. Di balik pertanyaan udah mau 34 kok belum nikah? Ada hal yang kalian gak tahu. Kadang kita juga bertanya ke diri sendiri, bener gak sih jalan hidup yang dipilih? Terlalu picky gak sih? Kenapa rasanya gak semudah orang lain? Tapi jawabannya selalu sama. Kita gak buru-buru, kita cuma gak mau salah langkah. Kita gak mau terpaksa menikah karena didesak oleh umur. Bukan gak mau menikah, bukan gak pengen punya keluarga. Tapi kalau harus jalani hidup sama orang yang salah, rasanya lebih sepi dibandingkan sendirian. Usia
Usia 30-an itu bukan batas waktu, bukan juga deadline. Jujur ya, kalau bisa milih, aku juga nggak mau tiap ketemu orang harus jawab hal yang sama. Aku lebih suka ditanya soal mimpi aku, soal hidup aku yang bukan cuma tentang pernikahan. Jadi lain kali sebelum bertanya kapan nikah, coba pikirkan, mungkin ada pertanyaan lain yang lebih bikin orang nyaman. Betul banget, apalagi Ramadan kemarin ini. Pertanyaan itu udah wajib dan sudah banyak banget ditanyakan. Aku 38, tulang punggung keluarga, ditambah lagi introvert. Entah nanti Allah kasih jalan yang gimana ketemu jodoh. Aku jujur 31 tahun, ini belum menikah kak. Tiap hari ada aja overthinking, apakah aku akan menikah nantinya? Jauh di lubuk hati paling dalam aku pengen punya anak. Kelakuan suami ketika istrinya tidur lagi setelah nyiapin sahur dan sholat subuh. Cucian udah dicuci bersih dan udah dijemur semuanya. Bersihin dapur dan ngambilin piring-piring yang udah dicuci ke tempatnya. Cucian kering udah diangkatin dan udah disetrika semua. Mantul. Sehat-sehat selalu ya suamiku. Terima kasih sudah selalu ada. Itu bukan suami kak, tapi malaikat. Mantap bener. Jika tidak kutemukan laki-laki baik di dunia ini, maka laki-laki baik itu harus lahir dari rahimku.